Jumpa lagi dengan saya Winda Dian di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik yang ada di Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto. Teman-teman, apa yang kita pikirkan ketika mendengar skandal terbesar? Kita pasti memikirkan banyak orang-orang terkenal atau para pejabat-pejabat yang kedapatan berbuat dosa. Hari ini kita akan melihat sebuah skandal yang berbeda dari biasanya. Mari bersama-sama kita akan dengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Indrajaya dengan judul Skandal Terbesar. Namun sebelumnya, rekan saya Yusak dan TCL Band Purwokerto akan mengajak kita memuji Tuhan. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay di channel ini. Enjoy and be blessed. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh mengerti akan kebaikan Tuhan. Dan kita boleh mengerti lebih lagi bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang sepenuhnya kebenaran dan sepenuhnya anugerah. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Bagi yang belum kenal, nama saya Daniel Indrajaya. Saya tinggal di kota Perth di Australia dan saya datang dalam rangka mengajar kuliah intensif bersama sahabat saya Bapak Ming Chong yang ada di tengah-tengah saudara. Beliau adalah orang Singapura yang sudah lama tinggal di Australia dan sudah bergabung bersama gereja kami selama 20 tahun terakhir. Dan saudara-saudara, kita sangat senang sekali bisa menghabiskan waktu selama 1 minggu di kota Purwokerto. Dan Bapak Ming Chong menikmati sekali bukan saja persahabatan yang baru dengan para mahasiswa dan dosen, juga makanan-makanan khas Purwokerto. Termasuk mendoan, saudara-saudara. Baru pertama kali dia makan mendoan dan dia suka sekali. Nah, dan hari terakhir kita bersama-sama dengan mahasiswa, kita juga sempat pergi hiking ke Pancuran 7. Ini adalah gambar yang kita ambil bersama-sama. Saudara-saudara bisa tebak kira-kira yang mana yang namanya Bapak Ming Chong di antara sekian banyak wajah-wajah. Yang ini saudara-saudara, yang kanan ini ya. Bukan. Tapi yang ini, yang kelihatan kayak orang gila ini saudara-saudara, ya itu dia. Ya, kalau saudara mau bukti bahwa dia orang gila, hanya orang seperti dia yang berani berenang di got, saudara-saudara. Saya ada videonya untuk membuktikan bagi saudara-saudara. Swim. Go. Baiklah, saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan sebuah pesan dari Tuhan yang saya beri judul Skandal Terbesar. Saudara tahu siapa orang ini? Yang datang tadi pagi mungkin jangan bilang dulu ya. Siapa orang ini saudara-saudara? Ada yang ingat? Siapa? Setia Novanto. Siapa dia saudara-saudara? Dia adalah seorang ketua DPR. Dan sangat menggemparkan sekali karena pada tanggal 6 Juli tahun 2017, Setia Novanto, ketua DPR pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi EKTP, saudara-saudara. Dan jumlahnya bukan main-main. Dia tidak korupsi 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Tapi saudara tahu total uang yang dia korupsi 2,3 triliun, saudara-saudara. Bayangkan proyek yang seharusnya membantu rakyat justru dikorupsi. Setia Novanto dikenal sebagai seorang sangat berpengaruh, kaya raya, disegani, tampangnya ganteng. Tapi di balik jas yang rapih dan senyumannya yang luar biasa di TV, ternyata ada kebobrokan integritas yang sangat luar biasa mengejutkan satu bangsa. Orang yang namanya Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat, saudara-saudara. Seharusnya dia mewakili rakyat, justru dia mencuri uang rakyat. Ini orang kalau dalam bahasa Perancisnya disebut orang brengsek, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita mau jujur, kita semua tergoda untuk berkata, ya maklumlah, namanya juga seorang politik Indonesia pasti korupsi. Nggak ada orang politik Indonesia, pejabat Indonesia yang tidak korupsi. Itu sudah maklum. Ya, kita orang Indonesia memaklumi kalau pejabat itu korupsi. Bagaimana dengan orang ini? Apakah kita juga memaklumi saudara-saudara? Siapa dia? Ada yang kenal? Dia adalah seorang Kristen ternama bernama Dr. Ravi Zacharias. Pada bulan September 2020, dunia kekristenan internasional digoncang ketika ditemukan bukti yang sangat kuat bahwa Ravi Zacharias, seorang teolog terkenal, penginjil terkenal, apologet kelas dunia, saudara-saudara, ternyata selama bertahun-tahun beliau terlibat dalam pelecehan seksual dan memanipulasi banyak sekali wanita untuk dilecehkan sama dia. Dr. Ravi Zacharias bukan orang sembarangan. Dia adalah pendiri Ravi Zacharias International Ministry. Dia juga buku-bukunya laris di seluruh dunia dan dia dianggap sebagai pembela iman Kristen nomor 1 di dunia. Pembela iman Kristen nomor 1 di dunia. Dia sangat dihormati, tetapi setelah kematian dia
diadakan penyelidikan secara independen selama 2 tahun. Dari mulai Mei 2020 sampai Februari 2021 dan memang benar. Ternyata saudara-saudara dibongkar kebenaran yang banyak mengejutkan orang. Seorang yang berani berkhotbah tentang kebenaran, tentang kasih, tentang kesucian. Ternyata hidup dengan sisi gelap yang tersembunyi. Banyak orang yang hancur imannya karena Dr. Raffi Zacharias. Saya mau tanya sama saudara-saudara sore hari ini. Siapa yang lebih brengsek? Setia Novanto atau Dr. Raffi Zacharias? Siapa kira-kira yang lebih brengsek? Gampang ya kita kalau ngomong, wah dia lebih brengsek, orang itu lebih brengsek. Kalau yang ini gimana saudara? Yang ini brengsek gak? Gambar selanjutnya. Apa dia orang baik-baik saudara-saudara? Dia juga ternyata orang brengsek loh saudara-saudara. Ya. Saya kadang-kadang malu kalau saya harus berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Disebutnya firman Tuhan lagi. Tapi saya tahu siapa diri saya sesungguhnya. Saya pun termasuk orang yang brengsek, orang yang bobrok. Bagaimana dengan Anda semua? Apakah Anda merasa orang sempurna? Ataukah Anda juga menggolongkan diri saudara termasuk ke dalam kelompok yang brengsek? Kita lagi nyetir di jalan, ada seorang yang memotong jalur kita sembarangan, kita langsung marah. Dasar gak punya otak lo, egois. Kita cepat sekali naik darah pada saat kita dihalangi seperti itu. Tapi kemudian keesokan harinya kita sendiri yang potong jalan karena kita buru-buru dan kita bilang apa? Ya maklumlah, gua kan lagi ada urusan penting. Benar gak saudara-saudara? Brengsek gak tuh? Brengsek. Atau pernah gak kita lagi kesel banget sama seseorang yang ngomongin kita di belakang, gosipin kita di belakang, kita bilang ini orang gila, mulutnya gak bisa dipegang, mulutnya gak bisa dijaga, dosa banget tuh orang. Tapi minggu depannya dengan santainya kita saudara-saudara, sambil ngopi sama teman-teman kita cerita ke orang lain soal kesalahan teman kita. Kita pakai bumbu sedikit biar makin seru, tambahin kecap sama sambal. Ya. Kalau orang lain yang sedang nyebarin gosip, kita bilang itu fitnah, itu dosa. Tapi kalau kita yang nyebarin gosip, itu namanya sharing, saudara-saudara. Itu namanya curhat, ya. Saudara-saudara, saya perhatikan di kehidupan manusia termasuk saya, lucu ya. Kalau orang lain yang salah, kita cepat sekali menjadi hakim. Tapi kalau kita yang salah, kita cepat sekali menjadi pembela atau pengacara. Dan kadang-kadang saya berpikir saudara-saudara, sebenarnya semua manusia itu sama. Kalau isi hati saudara ditayangkan di layar besar di belakang saya ini, saya pasti kita semua akan malu. Kita akan keluar dari gereja. Kita pasti nggak sanggup saudara-saudara melihat pikiran kita, hati kita yang kotor itu ditayangkan kepada publik untuk mereka lihat semuanya. Saya pasti nggak tahan. Mungkin saya tebak saudara juga tidak tahan. Apa poin saya saudara-saudara? Poin saya sebenarnya simple. Bahwa kita semua jauh lebih rusak daripada apa yang kita kira. Kita pikir kita ini orang baik-baik saja. Karena apa? Sekali lagi kita cepat membela diri pada saat kita berbuat kesalahan. Tapi sebenarnya kita jauh lebih rusak daripada apa yang kita kira. Tapi ada tapinya. Kabar baiknya adalah ini. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan. Rasul Paulus berkata semua orang ini jahat. Tidak ada satupun orang yang baik. Satupun tidak. Kalau saudara masih menganggap diri saudara benar, dengarkan kata-kata Tuhan Yesus pada saat dia mengajar khotbah di bukit. Dia berkata, kalau engkau marah sama saudaramu, kamu sama saja dengan membunuh dia. Tahukah saudara dan saya, kita pasti semua pernah marah sama saudara kita. Kita ini semua pembunuh-pembunuh ternyata saudara-saudara. Kalau engkau melihat perempuan lain yang bukan istrimu, kamu kepingin sama dia, kamu sudah berzina dengan dia. Wah, standar Tuhan Yesus tinggi sekali. Dan sesuai dengan standar tersebut, kita semua ini orang-orang yang sangat amat bejat, sangat rusak, sangat brengsek. Sekali lagi khotbah hari ini saya beri judul Skandal Terbesar. Apa sih itu skandal? Saya coba melihat kamus besar bahasa Indonesia. Apa sih artinya skandal saudara-saudara? Saya temukan ini. Skandal adalah perbuatan yang menimbulkan kehebohan di masyarakat. Hal yang dianggap tidak pantas, tidak masuk akal, bahkan menyinggung perasaan umum.
Nah, dengan definisi ini, kita pikir pada saat orang seperti Ravi Zacharias dosanya terungkap, wah itu skandal. Ya, pendeta ini korupsi, skandal. Artis ini selingkuh, skandal, saudara-saudara. Itu memang termasuk dalam definisi skandal. Tapi saudara tahu skandal yang terbesar, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerahnya, itu adalah skandal yang terbesar di seluruh dunia. Coba saudara pakai definisi ini untuk kasih karunia Tuhan Yesus. Perbuatan Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya itu menimbulkan kehebohan di masyarakat, bukan? Saudara baca coba kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang-orang heboh, gak percaya, gak pernah mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri orang yang seperti Yesus. Seringkali yang dilakukan Yesus khususnya kepada orang-orang berdosa, dianggap tidak pantas, dianggap tidak masuk akal, saudara-saudara. Ya kan? Pada saat dia bercerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang memfoya-foyakan harta bapaknya. Malah diterima balik. Malah dipestain lagi saudara-saudara. Bukankah itu tidak pantas? Bukankah itu tidak masuk akal anugerah yang seperti itu? Bahkan menyinggung perasaan umum, khususnya orang-orang ahli agama, Farisi, itu semua tersinggung dengan kasih karunia yang Yesus tunjukkan. Jadi kalau saudara sedang ngantuk sekarang, 1 menit ke depan saudara udah mau tidur, tahan 30 detik dulu. 30 detik aja tahan. Ini inti khotbah saya. Setelah saudara baca, saudara boleh tidur. Ya. Inti khotbah saya apa? Skandal terbesar bukanlah orang berdosa tertangkap berdosa. Orang berdosa tertangkap berdosa itu biasa saudara-saudara. Suatu saat dosamu pun akan terbuka. Orang berdosa tertangkap berdosa itu bukan skandal terbesar. Tapi skandal terbesar adalah orang berdosa tetapi dia diterima Tuhan semata-mata karena kasih anugerah, kasih karunia Tuhan semata-mata. Itulah skandal terbesar di dunia. Saya ingin membaca sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Dan pada saat saya membaca kisah ini, saudara-saudara, saya melihat diri saya sendiri di sana. Dan saya harap sore hari ini saudara juga bisa melihat diri saudara sendiri di kisah ini. Dan seringkali, ini saya kasih tips buat saudara-saudara kalau membaca Alkitab ya, khususnya murid-murid STT yang sudah mempersiapkan diri menjadi pemimpin, mempersiapkan khotbah. Seringkali kita membaca Alkitab, kita memikirkan ayat-ayat itu untuk orang lain saudara-saudara. Padahal firman Tuhan bukanlah jendela buat kita melihat dan menghakimi orang lain. Firman Tuhan adalah kaca buat kita mengaca diri dan melihat diri kita di dalam cerita itu. Benar saudara-saudara? Jangan jadikan firman Tuhan jendela untuk menghakimi orang, jadikan firman Tuhan kaca untuk kita bisa mengaca diri. Dan kalau saudara mau mengaca diri melalui perikop ini, saya percaya saudara akan pergi dari tempat ini diperbaharui dan lebih mengerti sedikit lagi saudara-saudara. Apa itu skandal terbesar yang terjadi di hidupmu dan di hidupku. Mari kalau sudah membawa Alkitab, kita buka bersama-sama dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya akan bacakan ayatnya semua. Setelah itu kita akan lihat inti pelajaran apa yang kita bisa tarik dari ayat-ayat ini. Ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, yaitu Yesus, di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudara, kita yang diberkati adalah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Saudara-saudara, Yesus punya satu talenta khusus. Talenta yang sangat luar biasa. Apa talenta Yesus yang khusus itu? Dia punya talenta khusus untuk bikin orang-orang agamawi marah-marah.
Itu talenta Yesus, saudara-saudara. Ya, dia benar-benar ahli dalam bidang membuat ahli-ahli agama menjadi kesal, menjadi marah. Perbuatan Yesus dengan kasih karunia-Nya, anugerahnya yang tidak masuk akal itu seringkali menimbulkan skandal-skandal yang luar biasa. Dan hari ini saya akan menunjukkan 3 skandal dari cerita yang barusan kita baca tadi. Yang pertama, skandal kasih karunia Yesus memanggil orang yang paling dibuang. Kasih karunia Yesus memanggil orang yang paling dibuang. Saudara, Yesus sengaja menghampiri Lewi, orang yang tidak sama sekali dianggap saleh, saudara-saudara. Siapa itu Lewi? Lewi itu kita kenal dengan nama Matius. Ya, kita kenal dengan nama Matius. Lewi itu melambangkan dia adalah seorang pemungut cukai. Apa artinya? Saudara-saudara yang besar di gereja, saudara mengerti. Pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus itu sangat dimusuhi sekali. Dia public enemy number 1. Musuh rakyat nomor 1, saudara-saudara. Dia adalah simbol pengkhianat. Kenapa? Karena seorang pemungut cukai adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk bangsa Romawi. Dia mengambil pajak dari bangsanya sendiri, teman senegaranya sendiri untuk keuntungan dia, saudara-saudara. Seorang pemungut cukai melambangkan bukan saja pengkhianat, melambangkan ketamakan yang luar biasa. Dia uangnya sudah begitu banyak, tapi dia tetap dengan berat mengambil pajak dari rakyat yang pada saat itu sangat miskin. 80% orang yang tinggal di zaman Tuhan Yesus di Palestina itu orang-orang yang sangat miskin, saudara-saudara. Jadi bukan saja dia melambangkan pengkhianat, dia juga melambangkan ketamakan dan juga dia melambangkan orang yang tidak ada moral sama sekali. Tidak ada hati sama sekali, saudara-saudara, karena dia rela untuk keuntungan dia sendiri membuat orang lain susah. Jadi kalau saudara mau mencari murid dan saudara harus perhatikan, guru atau rabi atau guru pada saat itu, ketenaran mereka atau status mereka itu ditentukan dengan kualitas para pengikutnya. Jadi kalau murid-murid seorang rabi itu murid-murid yang brengsek, rabi itu juga akan dikenal sebagai rabi yang brengsek, saudara-saudara. Dan Yesus, dia sengaja menghampiri Lewi. Bukan karena dia saleh, tapi Yesus mempunyai agenda tertentu, saudara-saudara. Ya, dia berkata kepada seorang simbol pengkhianat, ketamakan dan moralitas yang sangat rendah ini, dan dia berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Panggilan itu diberikan kepada Lewi, bukan karena dia pantas, tapi karena Yesus berdaulat penuh atas kasih karunia yang dia tunjukkan kepada siapapun yang dia mau tunjukkan, saudara-saudara. Dengan kata lain, kalau saudara menganggap dosamu terlalu besar, kalau engkau menganggap dirimu terlalu jauh untuk dijangkau kasih Tuhan, saudara-saudara, perhatikan skandal yang luar biasa ini. Kasih karunia Yesus memanggil orang yang paling terbuang, paling terhina, paling tidak dipedulikan oleh masyarakat. Kalau sore hari ini, saudara merasa terbuang, merasa tidak layak, saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada satu di antara kita pun yang layak. Benar saudara-saudara? Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang benar. Tapi siapa yang melayakkan kita? Hanya Yesuslah yang melayakkan kita. Yesuslah yang memanggil orang yang paling terbuang untuk mengikuti dia. Dan saudara bayangkan, kalau Yesus tidak memanggil Lewi untuk mengikuti dia, maka di dalam Alkitab saudara tidak akan ada Injil Matius, saudara-saudara. Karena nama lain daripada Lewi adalah Matius. Dia diberi nama baru oleh Tuhan Yesus. Seorang musuh negara, simbol korupsi, saudara-saudara. Hidupnya diubahkan sedemikian rupa oleh Yesus menjadi simbol anugerah. Sehingga cerita Lewi menjadi satu semangat bagi saya. Semangat bagi saudara-saudara. Tidak ada orang yang terlalu jauh terbuang yang tidak bisa diselamatkan oleh anugerah atau kasih karunia daripada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, skandal kasih karunia Yesus berani duduk di meja yang salah menurut agama. Saudara, agama apapun termasuk agama Kristen, kita punya standar-standar tertentu. Wah, itu orang-orang yang tidak pantas untuk kita bergaul dengan mereka. Ada meja yang benar, ada meja yang salah. Kalau saudara orang benar, tapi ditemukan bergaul dengan orang-orang yang salah, datang atau duduk di meja yang salah,
Saudara, engkau pun akan dicap jadi orang yang tidak benar, orang yang salah. Lewi mengadakan pesta besar. Setelah dia diterima oleh Yesus, dia mengikuti Yesus. Dia mengadakan pesta, saudara-saudara. Dia senang sekali menjadi pengikut Kristus. Dia ajak semua teman-temannya pemungut cukai yang lain. Dia ajak teman-temannya yang mungkin brengsek-brengsek. Tapi dia juga ajak Yesus dan para murid-muridnya, saudara-saudara, untuk makan bersama-sama. Nah, bagi budaya Yahudi pada saat itu, kalau saudara makan bersama-sama dengan seseorang, itu adalah simbol atau tanda penerimaan, saudara-saudara. Jadi ini skandal. Kok bisa guru besar seperti Yesus, yang katanya suci, yang katanya datang dari Allah, yang mengakuinya anak Allah, kok bisa orang seperti ini pesta lagi, bareng-bareng dugem sama Matius atau sama Lewi dan kawan-kawannya yang lain. Orang Farisi jadi protes. Mereka gak berani ngomong langsung ke Yesus. Yang disamperin siapa? Murid-muridnya. Kenapa kamu dan guru kamu, maksudnya kamu tuh guru kamu. Kenapa kamu dan guru kamu makan minum sama orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa? Kenapa saudara-saudara? Alasannya kalau saya pikirkan ini bisa membuat saya nangis. Bisa membuat saudara nangis. Karena Yesus datang, dia tidak menerima orang berdosa hanya dari jauh. Tapi Yesus justru datang menghampiri dekat dengan kita, bahu demi bahu untuk makan bersama-sama dengan kita. Yesus tidak takut orang kusta, orang yang dijauhi oleh masyarakat didekati oleh Yesus. Matius atau Lewi, orang pemungut cukai yang dijauhi oleh masyarakat, Yesus tidak datang menyelamatkan dia hanya dari jauh. Tapi dia datang menghampiri dan mendekati. Itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya. Luar biasa sekali. Anugerahnya sangat penuh dengan skandal karena ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang agamawi, saudara-saudara. Dan disinilah kita melihat juga bagaimana orang-orang Farisi dan ahli agama itu sangat munafik sekali. Dan kemunafikan mereka itu mengingatkan kita akan kemunafikan kita sendiri, saudara-saudara. Mereka protes kepada para murid Yesus, kenapa gurumu makan sama orang-orang berdosa dan orang-orang pemungut cukai? Sedangkan mereka sendiri ada di mana, saudara-saudara? Saudara tadi ingat ayatnya, ceritanya? Apakah mereka menuduh dari jauh? Di mana orang-orang Farisi yang sedang protes itu pada saat mereka protes? Saya baca lagi ayatnya ya, supaya kita lihat. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, yaitu Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain, apa yang mereka lakukan? Turut makan bersama-sama dengan dia. Ini orang ikut-ikutan pesta bareng-bareng. Waktu makan mereka gak komplain. Mereka sama-sama makan, sama-sama dugem. Tapi mereka komplain. Kok Yesus begitu? Padahal mereka sendiri melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Bukankah itu juga gambaran dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Bukankah seringkali kita begitu mudahnya protes, marah, dan menunjukkan kesalahan orang lain, saudara-saudara? Sedangkan kita sendiri melakukan hal yang sama, kita gak sadar loh. Berapa banyak di antara kita yang marah sekali kalau kita mendengar seorang pendeta ketahuan selingkuh misalnya. Wah tuh pendeta brengsek, masa pendeta selingkuh. Kita bilang dasar bejat, pendeta brengsek, gak punya moral. Ya. Tapi kita sendiri masih sering tergoda dengan situs-situs video-video pornografi. Kita cuek aja tuh, gak masalah. Mungkin kita kasih alasan, gue mah cuma sekali-sekali gak masalah, gak nyakitin siapa-siapa. Paling gak kayak dia brengsek. Ya, saudara-saudara mengerti? Betapa gampangnya bagi kita untuk menjadi pembela untuk diri kita sendiri dan menjadi hakim bagi orang lain. Saya mau tantang saudara. Beranikah saudara-saudara menunjukkan kasih karunia Yesus karena saudara ini adalah pengikut Kristus dan duduk di meja yang menurut ahli agama tidak pantas? Siapa orang-orang yang saudara kenal yang menurut gereja, menurut agama tidak pantas untuk disahabati? Engkau mungkin takut diundang oleh temanmu karena di situ ada minum-minum. Engkau jadi sok suci, aku gak mau datang. Ya. Bukan berarti saudara harus ikut-ikut minum dan mabok-mabok bersama mereka. Saya tidak katakan seperti itu.
Tapi bersahabatlah dengan dunia. Bukan karena engkau ingin menjadi seperti dunia. Tapi karena engkau ingin menjadi garam dan terang bagi dunia. Kalau garam disimpan di dalam botol garam, nggak ada gunanya saudara-saudara. Kemarin saya makan kurang asin sedikit, saya minta garam. Garam yang di dalam botol nggak ada gunanya. Garam hanya berguna kalau dituangkan ke makanan untuk menyamankan, memperenak makanan tersebut. Terangmu, terang Kristus yang ada dalam dirimu nggak ada gunanya. Kalau cuma terang-terangan di gereja aja, engkau harus pergi ke tempat yang gelap dong. Supaya terang itu berguna. Engkau katanya garam, tapi jadi garam beraninya di gereja doang, jagoan kandang saudara-saudara. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Yang lebih rohani menurut saya itu Matius, Lewi. Dia berani loh, dia nggak malu loh saudara-saudara. Teman-temannya pemungut cukai diundang, teman-teman yang baru orang Kristen juga diundang sama dia bareng-bareng. Banyak orang Kristen saya lihat gini, kalau mereka pesta, khususnya mereka yang ada duit ya. Kalau mereka pesta, pestanya 2 kali. Yang pertama, misalnya ulang tahun nih. Mereka pesta sama teman-temannya orang Kristen, 1 kelompok. Besoknya pesta lagi sama teman-teman kantor, 2 kelompok. Seakan-akan itu nggak bisa jadi satu lah, itu teman-teman saya yang kantor tuh beda, yang orang Kristen ini beda. Padahal Matius dia justru lebih rohani. Dia lihat, wah teman-teman saya nih ya, pemungut cukai nih ya, kalau dia kenal sama Yesus, sama pengikut Kristus yang lain, mungkin mereka akan melihat Kristus secara berbeda. Saudara mengerti? Matius yang meskipun baru jadi orang percaya, justru lebih ngerti bagaimana menjadi terang bagi dunia, saudara-saudara. Dia tidak pisahin tuh pesta sama pemungut. Dia bisa aja pesta 2 kali. Pesta sama pemungut cukai yang lain, pesta sama pengikut Yesus, dan Yesus dengan yang lain. Enggak, sama dia digabung, saudara-saudara. Ya kan? Itu pinter namanya. Saya mau tantang saudara. Next time saudara mau pesta tahun baru, pesta Natal, pesta ulang tahun, jangan pisah-pisah. Undang temanmu di kantor, sekalian undang teman-temanmu di gereja, pestanya jadi satu pesta aja. Supaya mereka bisa berbaur, saudara-saudara. Ya, tapi waktu saudara undang orang-orang Kristen, jangan diundang yang brengsek-brengsek. Maksud saya, jangan diundang orang yang aneh-aneh. Undangnya orang Kristen yang gampang ngomong, yang gak aneh lah gitu loh. Ya, yang aneh-aneh ngopi sendiri-sendiri aja saudara-saudara. Tapi ini menurut saya, ini contoh yang luar biasa sekali. Itu yang kedua. Mari kita tidak hindari meja-meja yang menurut agama itu salah, saudara-saudara. Karena Yesus sendiri, dia menjadi contoh bagi kita. Menghampiri meja-meja yang salah. Dan yang terakhir, saudara-saudara 3, skandal kasih karunia Yesus menyembuhkan mereka yang sadar bahwa mereka sakit. Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Apa sebenarnya yang sedang Yesus katakan? Yesus sedang mengatakan seperti ini, bahwa ada 2 jenis orang di dunia ini. Hanya ada 2, nggak ada ketiga saudara-saudara. Ya. Hanya ada 2 jenis manusia di dunia ini. Yang pertama, orang yang sakit yang merasa dirinya sehat. Orang yang sakit tapi merasa dirinya sehat. Orang yang sakit yang merasa sehat sebenarnya paling parah sakitnya. Saya punya teman, seorang wanita berumur 40-an tahun, saudara-saudara. Masih muda, kaya raya, anaknya masih kecil. Dia sedang berlibur di Vietnam. Sedang shopping di shopping center di Vietnam. Tiba-tiba jatuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia terkena dengan apa yang disebut dengan aneurisme otak atau brain aneurysm. Saudara tahu apa itu brain aneurysm? Saya juga nggak tahu, jadi saya research saudara. Karena saya dengar dia meninggal gara-gara itu. Aneurisme otak itu seperti ban motor yang ada benjolan di sampingnya. Jadi benjolan itu kelihatannya kecil tapi sebenarnya sangat berbahaya karena dinding dari ban itu sudah begitu tipis dan lemah, kalau terus ditekan suatu saat bisa meledak. Demikian juga pembuluh di otak kita, pembuluh darah di otak kita juga seperti itu. Ada bagian dinding yang menipis dan mengembung. Orang yang punya aneurisme otak seringkali tidak merasa apa-apa. Rasanya sehat aja, dan teman saya ini kurus, sehat, rajin olahraga saudara-saudara. Kelihatannya sehat, bisa bekerja, bisa ketawa, bisa olahraga. Tapi kalau pecah, bisa langsung jadi pendarahan otak dan meninggal. Orang sakit yang merasa sehat itu sebenarnya paling parah, saudara-saudara. Demikian juga orang yang sakit rohani. Orang yang sakit rohani tapi merasa sehat, itu sebenarnya paling parah sakitnya. Mereka tidak punya kesadaran diri. Mereka tidak tahu siapa diri mereka sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan, saudara-saudara. Itu orang sakit yang merasa dirinya
sehat. Yang kedua, orang sakit yang tahu dirinya sakit. Orang ini sadar dia butuh pertolongan. Orang ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus dia berkata sendiri dengan mulutnya bahwa dia datang untuk menghampiri orang, bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dengan kata lain, Yesus berlari ke arah orang yang hancur, bukan orang yang kelihatan rapi. Yesus datang untuk yang putus asa, orang yang gagal, penipu, pembohong, orang terluka, orang yang frustasi, orang yang sedih, orang yang kalah. Itulah orang-orang yang mana Yesus datang untuk mereka. Yesus menghabiskan waktunya mengejar. Dia terus mengejar seperti anjing yang tidak berhenti akan mengejar terus. Orang-orang yang remuk, membuka jalan bagi orang berdosa untuk pulang ke rumah Bapa. Dia masuk ke tengah kekacauan saudara. Bukan dengan penghakiman, tapi dengan belas kasihan. Mungkin orang-orang lain masuk ke dalam kehidupan saudara dengan penghakiman. Tapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Dia datang di tengah-tengah kekacauan saudara dengan belas kasihan. Bukan untuk mempermalukan saudara, tapi untuk duduk bersama-sama saudara. Itulah hati Yesus, saudara-saudara. Dan itulah hati yang seharusnya kita miliki sebagai gereja. Saya senang sekali di gereja ini ada slogan bukan untuk orang sempurna. No perfect people allowed. Karena apa? Karena gereja bukanlah museum untuk orang yang benar. Gereja bukanlah showroom untuk orang-orang suci yang kinclong rohaninya. Bukan, saudara-saudara. Nggak ada etalase di sini di mana dipajang. Inilah model kekristenan yang paling ideal. Nggak ada tuh saudara-saudara di gereja ini. Nggak ada etalase, nggak ada showroom. Yang ada adalah ruang pemulihan untuk para pencandu-pencandu saudara-saudara. Dan kalau saudara tidak suka saya memakai kata pencandu karena tidak cocok denganmu, saya harus bilang itu cocok untuk kita semua. Karena saudara dan saya, kita semua adalah pencandu-pencandu. Mungkin kita bukan pencandu alkohol ya. Mungkin kita bukan pencandu narkoba atau nikotin. Tapi kita semua pencandu sesuatu. Pencandu apa misalnya? Mungkin kita adalah pencandu pengakuan seseorang. Penerimaan seseorang. Mungkin kita candu kontrol. Kita candu sukses. Kita candu keamanan. Candu citra diri. Candu rasa aman. Candu selalu harus benar. Kita semua kecanduan saudara-saudara. Saya sebagai pendeta, saya juga kecanduan. Saya candu untuk diterima oleh jemaat. Karena itu saya berpakaian yang rapi hari ini. Sebenarnya saya sukanya pakai celana pendek, pakai kaos. Jadi pakai batik saudara-saudara. Keren gak? Ya kan? Karena saya juga merayakan 17 Agustus. Bersama-sama dengan saudara. Saya tahu rasanya. Karena saya juga seorang pencandu. Pendeta-pendeta seperti saya suka pakai topeng-topeng. Yang begitu meyakinkan sampai kita menipu diri kita sendiri. Kita percaya bahwa kita orang yang baik saudara-saudara. Karena apa? Karena kita sering berkhotbah. Ya. Persetujuan orang, disukai orang, itu menjadi jarum suntik di nadi saya. Seperti saudara, saya juga pernah bohong. Masih. Saya juga sering menjaga reputasi saya. Memanipulasi keadaan. Demi keuntungan saya sendiri, melukai orang yang saya cintai. Itu juga saya lakukan. Sama seperti saudara. Satu-satunya alasan saya masih berdiri di sini dan berani berdiri di atas mimbar berkhotbah kepada saudara. Hanyalah karena anugerah Tuhan yang tidak mau melepaskan saya, saudara-saudara. Anugerah Tuhan yang selalu keras kepala. Itu saya katakan. Saya suka sekali kata ini. Anugerah kasih karunia itu keras kepala. Stubborn. Ya. Berarti apa? Dia tidak give up. Kasih karunia itu tidak pernah menyerah. Mengasihi saudara terus. Mengampuni saudara terus. Kita disuruh mengampuni 70 kali 7. Itu manusia. Apalagi Tuhan saudara-saudara. Dengan kata lain, dia akan terus mengampunimu tanpa batas. Kasih karunia tidak datang dalam hidupmu setelah saudara hidupnya beres. Setelah saudara mandi bersih dan rapi. Tidak. Kasih karunia itu datang di tengah-tengah keruntuhan hidupmu. Saat saudara paling hancur, saat saudara paling kotor, justru disitulah datang kasih karunia. Orang seringkali baru tahu, sadar sungguh-sungguhnya betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan itu saat mereka jatuh di posisi paling bawah. Tapi kasih karunia tidak pernah berkedip melihat aibmu. Kasih karunia tidak pernah mual melihat kekacauan hidupmu. Kasih karunia justru tumbuh subur
di sampah-sampah kehidupan, di dasar lembah, kasih karunia bekerja paling kuat. Tapi saudara tahu kenapa kasih karunia Tuhan adalah skandal terbesar di dunia? Karena ini, kasih Allah bagi kita tidak tergantung dengan kasih kita kepada Dia. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kasih saudara dan saya itu rapuh. Kasih saudara dan saya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kasih Tuhan konstan. Tidak pernah berhenti, Dia selalu mengasihimu. Kita dibenarkan bukan karena kesetiaan kita kepadanya. Kadang-kadang kita setia, kadang-kadang kita tidak setia. Benar saudara-saudara? Kadang-kadang kita rajin baca Alkitab, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita rajin ke gereja, kadang-kadang malas. Kita ini enggak konstan. Tapi kesetiaan Tuhan kepada kita itu konstan dan selama-lamanya. Itulah sebabnya bahasa pemulihan itu sangat indah sekali. Saudara-saudara, tempat ini, gereja ini harus menjadi ruang rumah sakit pemulihan. Ini tidak boleh jadi showroom. Gereja ini tidak boleh jadi museum. Disinilah kita bisa harus dengan bebas setiap jemaat datang ke tempat ini berkata dengan jujur, aku ini orang berdosa, aku takut, aku kacau, aku gagal. Dan orang yang mendengar kata-kata saudara itu mereka tidak akan kaget. Dan mereka akan berkata bersama saudara dan mengangguk, aku juga, kita juga sama. Datang bro, datang sis, it's okay. We all on the same journey together. Kita masih dalam perjalanan bersama-sama. Kalau gereja saudara-saudara hanya menjadi tempat pameran moralitas, saya nggak sanggup. Saya akan keluar. Dan saya anjurkan saudara-saudara juga untuk keluar dari gereja. Kalau tempat ini, sekali lagi dengarkan. Kalau tempat ini hanyalah tempat untuk pamer moralitas, saya anjurkan saudara keluar gereja. Jangan datang lagi. Karena itu bukan gereja saudara-saudara. Gereja bukanlah tempat pamer kerohanian. Gereja adalah ruang-ruang bangsal-bangsal rumah sakit di mana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, jasmani dan rohani. Kalau kekristenan bergantung dengan kekuatan saudara dan saya, habis semua kita. Tapi thank God, puji nama Tuhan. Kekristenan kita, iman kita bukan tergantung pada kekuatan kita. Tapi hanya kekuatan Allah. Dan kuncinya ini, Allah menemui saudara dengan kasih karunia-Nya hanya pada saat saudara jujur. Bukan pada saat saudara pura-pura. Kalau saudara pura-pura, kasih karunia tidak bisa menghampirimu. Tapi kalau engkau jujur, disitulah engkau akan menemukan kasih karunia yang dalam luar biasa. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Amin. Kau terima firman Tuhan sore hari ini? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami duduk bersama-sama di tempat ini bukan sebagai seorang pemenang Tuhan. Bukan sebagai seorang ahli. Bukan sebagai orang yang sudah jadi. Tapi kami semua adalah pengembara kasih karunia. Tuhan kami sadar kami jauh lebih rusak. Lebih brengsek daripada apa yang kami kira. Tapi kami bersyukur. Kasih karuniamu jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan. Karena itu Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami akan berterima kasih. Untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu yang tanpa batas itu. Tanpa itu semua Tuhan kami tidak ada di sini. Kami bersyukur. Buat kami Tuhan. Menjadi semakin lama semakin seperti dengan Kristus. Tidak malu untuk masuk ke meja yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang salah. Dan menerima orang-orang yang salah. Karena itulah semua diri kami yang sudah Engkau terima. Sebagaimana adanya kami Tuhan. Bukan saja Engkau menerima kami. Engkau memulihkan kami. Engkau membangkitkan kehidupan kami. Membuat hidup kami jauh lebih indah daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin, amin.
Sebagai pengikut Kristus, kita akan diingatkan bahwa skandal terbesar bukanlah saat dosa kita terbongkar, melainkan ketika kita yang penuh kelemahan justru diterima Tuhan apa adanya karena kasih-Nya. Inilah kabar baik yang menenangkan hati bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar daripada kesalahan kita, dan di dalam Dia selalu ada kesempatan baru. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Terima kasih khusus saya sampaikan untuk Bapak Pendeta Daniel Indrajaya atas firman Tuhan yang luar biasa. Dan kepada Yusak dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Winda Dian, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.